Coba, ngapain seperti itu? Hai juga Bu Montok, aduh cantik banget. Masa sih? Iya. Mana kok Doro mamimu kok jalan-jalannya sendirian? Doro Mami sama Doro Papi lagi bulan madu kedua Bu Montok. Ada ya bulan madu kedua? Ya nggak tahu kalau orang-orang kaya mah begitu. Oh gitu. Ayo sini di sana aku ngobrol-ngobrol. Oke, kita istirahat dulu ya. Ya, yuk Oke. sini. Capek juga ya Bu Montok ya. Aduh, kalau orang cantik peregangannya kayak gitu ya. Ya iya sih, kan harus gitu. Jadi jangan keras-keras, biar nggak sakit. Oh gitu. Sebenarnya cantik juga ya Mbak Inem ini ya. Seksi juga. Masa sih Bu Montok? Tapi kok tega ya suaminya sama Mbak Inem kayak gini ya. Tega. Kenapa Bu Montok? Itu loh Mbak Inem. Bu Rina, tahu nggak Bu Rina? Bu Rina teman sekantornya Bu Montok yang cantik dan seksi itu. Emang kenapa Bu Montok? Iya bener, itu loh Bu Rina yang cantik, semlohe. Tapi kan lebih cantikan aku sih. Itu loh, kalau di kantor nempel-nempel sama suamimu. Nempel-nempel gimana Bu Montok? Gimana ya Mbak Inem ya? Sebenarnya aku tuh nggak tega melihat Mbak Inem kok digituin sama suaminya. Gimana Bu Montok? Ya nempel-nempel. Kalau di ruangan itu laki-laki sama perempuan mojok terus nempel-nempel, ngapain coba? Kok tega ya? Ngapain mereka Bu Montok? Ini mau pulang aja. Ingat kata-kata Bu Montok tadi. Nantinya ini kok sedih ya? Ingat tadi Bu Montok bilang nanti ini kok sedih ya? Ini kurang apa coba? Cantik, manis, baik hati, tidak sombong, rajin bekerja, perhatian, setia. Kok suaminya ini tergoda sama wanita lain? Ya walaupun wanita itu emang cantik sih dan semlohe kayak durian montong, katanya montong. Tapi ya masa sih lupa sama durian biasa yang biasa dia nikmati di rumah. Bisa hatinya Inem kok nelangso ya? Inem baik-baik saja kok. Walaupun Inem patah hati, tapi nggak mau depresi. Nanti bisa-bisa Inem bunuh diri. Ngeri. Iya toh? Mendingan Inem makan aja yang banyak. Daripada bingung, tetap aja bingung patah hati. Belum tentu juga yang diomongin Montok bener. Mau tanya suami juga nggak ada bukti. Sambal bawang seenak. Rugi.
bunuh diri. Mendingan buat happy, makannya banyak. Ya toh? Pedes enak. Habiskan. Sejak dulu kemarin, saya lihat kamu kok banyak diamnya sih, Nak? Banyak ngelamunnya. Biasanya kalau Ndoro lagi senang, kamu biasanya tampil di depan sok-sokan menjadi instruktur. Sekarang kok banyak loyonya? Emang kenapa? Kamu sakit perut? Iya, Doro. Inang sudah seminggu ini sakit perut terus. Kenapa? Atau mules. Aduh, Nono. Nah ini, aduh. Baunya. Lihat dulu, Ndoro. Selepan. A few moments later. Sudah lumayan. Tak nyoba aja deh. Wes, Nam. Iya, Doro. Lumayan, agak enakan. Sudah 5 kali kamu, Nam, ke tempat pembuangan isi perutmu. Sakit, Doro. Terus ini maksudnya ngapain? Aku disuruh nyapu. Mendingan nyapu lagi. Gimana sih? Emangnya sakit? Yang mana yang sakit? Ini Doro. Aduh, kenapa sih kamu ini? Tahu, Doro. Ambil minyak kayu putih dulu ya. Iya. Kalau habis BAB sakit. Coba ini sini. Quack, 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 quack. Bunuh saya. Aku mau menolong saya kok. Gimana sih? Katanya sakit. Kalau dipijit-pijit ini kan enak. Doro sakit, Doro. Kok sakit gimana sih? Apa dibawa ke dokter aja? Iya. Suruh antar Pak Mat ya. Iya, iya, Yuk, Doro. yuk, yuk. Pak Mat. Pak Mat. A few moments later. Sabar saya. Iya, obati dong. Namanya siapa, Mbak? Aduh dong, cepet diobatin sama saya ini. Gak usah tanya-tanya nama, podok. Cepet diobatin gitu loh. Iya ya, Mbak. Tapi sebentar ya, saya periksa dulu ya. Nah, sebentar. Kayak pengen tuh dong. Maaf dong. Gini dong. Kentut terus. Sebentar ya. Saya injeksi dulu ya. Supaya nanti reda nyerinya ya. Apa aja, suruh minyak air juga mau. Yang penting pokoknya sembuh.
Sudah enakan apa belum? Iya dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah enakan ya? Saya itu perut itu kayak kram gitu loh dok. Terutama di sini ya dok, sakit banget. Terus apa itu makan itu nggak enak. Tapi ya tak jejeli terus dong. Makan aja. Kemarin saya makan itu sama sambal bawang sak cuek habis dok. Ya gimana, mau pengen sembuh padahal mau muntah. Kenapa sih dok, saya ini sakit apa? Mbak Inem ada masalah toh? Kok dokter tahu? Pernah ya dok? Ya tahu. Saya kan diceritai sama ini stetoskop ini. Masa alat ini? Ya. Mbak Inem tadi juga makan pedes toh? Kok ramalannya tongcer lagi dok? Hebat ya alat ini yo. Bisa tahu ramalan kayak gitu? Ya mestilah. Alat ini kan sekolahnya sudah 7 tahun Mbak Inem. Jadi pinter dong, bisa ngeramal loh apa yang ada dalam perutnya Mbak Inem. Masa tak dokter nih? Walah gitu ya dok ya. Terus kesimpulannya saya itu sakit apa dok? Nah itu saya curiga Mbak Inem ini kena irritable bowel syndrome. Umbel? Apa umbel? Saya itu ndak umbelan dok, hidup saya itu dok. Yang berlendir itu BAB saya dok. Kadang-kadang berlendir kayak umbel gitu, bukan hidung saya. Kok bobel-bobel? Aduh Mbak Inem, itu bukan kok sakit umbelen, tapi irritable bowel syndrome itu iritasi pada saluran pada usus. Jadi saya curiganya ya, selain gejalanya Mbak Inem seperti itu, karena Mbak Inem ini juga ada faktor resikonya. Apa itu dok? Nih faktor resikonya, Mbak Inem ini kan cewek. Jadi irritable bowel syndrome itu sering terjadi pada wanita ya. Terus usianya di bawah 40 tahun. Terus ada lagi nih faktor resikonya, habisan ada masalah kan? Stres itu juga termasuk salah satu faktor resikonya ya. Terus ada lagi yang lain, habis makan pedas. Terus Mbak Inem tadi kan bilang kalau makannya banyak-banyak toh. Nah kalau makan banyak-banyak itu juga salah satu pemicu terjadinya irritable bowel syndrome. Itu faktor resikonya Mbak Inem. Nah ini tadi ya Mbak Inem tak kasih pereda nyeri supaya hilang nyerinya. Sekarang enak toh? Nah, nanti Mbak Inem saya obati ya. Tapi walaupun diobatin, harus berusaha untuk mencegah supaya tidak kabur. Saya harus ngapain dok? Harus apa? Caranya ya Mbak Inem harus kelola stres. Jadi kalau punya masalah Mbak Inem diceritain, dicari solusinya, jangan dipendam sendiri. Mbak Inem suka mendem sendiri toh. Nah ini yang nggak benar, harus diselesaikan masalahnya. Dan juga Mbak Inem bisa mengalihkan masalah itu dengan kegiatan-kegiatan positif, seperti misalnya yoga, ya toh, meditasi, atau mendengarkan lagu-lagunya The Tightest Nakes Band. Itu yang cerita tentang sahabat, motivasi kehidupan, atau juga melihat videonya The Tightest yang bicara tentang motivasi kehidupan juga, termasuk ini acara Ngabuburit Yuk tuh ya. Terus selain kelola stres, Mbak Inem juga harus menghindari makanan-makanan yang pedas. Jadi jangan sambal bawang sak cowek dihabiskan ya. Jadi hindari tuh makanan pedas, makanan asam. Terus itu tadi, makanan yang banyak gasnya, biar nggak kentut terus, masak Bu Dokter juga dikentutin. Ayo, ya toh? Jadi hindari kol, kacang-kacangan, itu sumber gas ya. Juga hindari alkohol, hindari minuman yang bersoda, karena itu juga bisa bikin perutnya Mbak Inem jadi kembung, ya. Terus juga ingat loh yo, kalau makan jangan terlalu banyak kayak itu tadi ceritanya Mbak Inem ya. Kalau makan jangan terlalu banyak ya, tapi makan itu sedikit-sedikit ya. Terus proses mencernanya itu harus lama, pelan-pelan
semuanya dimakan cepet-cepet kayak gitu ya. Dikunyah paling tidak kalau dalam kondisi yang sakit seperti ini 32 kali dikunyah di mulut. Ya, supaya apa? Supaya ini ususnya itu terbantu pencernakannya. Jadi sudah dicerna di mulutnya, ya. Jadi saya harus mencegah seperti itu nggih Dok nggih caranya. Selain itu Mbak Inem ya harus tidur cukup, istirahatnya yang cukup ya. Paling tidak 8 jam sehari, kemudian minum air putih paling tidak 8 gelas ya sehari, kemudian juga olahraga kecil ya, olahraga nggak usah terlalu yang berat-berat, tapi olahraga itu harus teratur, paling tidak setiap hari olahraga 15 sampai dengan 30 menit gitu ya Mbak Inem ya. Gimana kira-kira, bisa toh? Dan kalau kambuh nih ya di rumah, Gimana kalau misalnya pas kamu di rumah gitu itu? untuk pertolongan pertama ya, ambil itu air hangat, terus kemudian kompres nih di perutnya ya, dikompres di perutnya, jangan dipijet loh yo, jangan dipijet-pijet, nanti kalau dipijet-pijet ususnya ini bisa meluntir. Jadi dikompres aja pakai air hangat, nanti akan nyaman. Dan kalau misalnya nyeri banget, boleh minum paracetamol ya. Paracetamol itu dosisnya 10 sampai 20 mg ya per kali minum. Jadi kalau Mbak Inem ini kan paling berat badannya 40 toh, itu bisa minum 1 tablet setiap kali minum ya. Gitu ya Mbak Inem ya. Semoga Mbak Inem cepat sehat dan juga bisa bikin kita gemes lagi. Oke. Nah, sahabat Titus Entertainment tercinta, itu tadi penjelasan Dokter Tita tentang penanganan awal pada sakit perut akibat irritable bowel syndrome. Kalian aplikasikan di rumah ya. Dan jangan lupa kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, ayo share dong ke teman-teman kalian. Bersama Titus Entertainment, kita tebar kebaikan kepada semua orang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di ngabuburit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.